Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat Syed, NIM 2018-71029 dari kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang modul 1 dengan judul pemasangan alat proteksi primer pada sistem tenaga listrik. Pada praktikum ini memiliki tujuan yaitu memahami koordinasi alat proteksi primer pada alat kontrol sistem tenaga listrik. Terus proteksi transmisi tenaga listrik. Pada pengertian proteksi transmisi tenaga listrik itu sendiri adalah proteksi yang dipasang pada peralatan-peralatan listrik pada suatu transmisi tenaga listrik sehingga proses penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik atau power plant hingga saluran distribusi listrik atau substation distribution dapat disalurkan sampai pada konsumer penggunaan listrik dengan aman. Proteksi transmisi tenaga listrik diterapkan pada transmisi tenaga listrik agar jika terjadi gangguan peralatan yang berhubungan dengan transmisi tenaga listrik tidak mengalami kerusakan. Adapun prinsip kerja sistem proteksi yaitu melakukan koordinasi dengan gangguan sistem tegangan tinggi seperti gardu induk, transmisi pembangkitan, mengamankan peralatan dari kerusakan dan gangguan, terus menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan, terus melokalisir gangguan, secepatnya membebaskan pemadaman karena gangguan, dan selanjutnya mengurangi frekuensi pemutusan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat sistem proteksi. Yang pertama, peka atau sensitif. Terus yang kedua, cermat atau selektivitas. Terus yang ketiga, andal atau reliability. Dan yang terakhir yaitu cepat. Selanjutnya yaitu definisi sistem proteksi. Proteksi sistem tenaga listrik adalah sistem proteksi yang dipasang pada peralatan-peralatan listrik suatu sistem tenaga listrik, misalnya generator, transformator, dan lain-lain. Sistem proteksi yang diperlukan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, spring atau circuit breaker harus sanggup dilalui arus nominal secara terus-menerus tanpa pemanasan yang berlebihan atau overheating. Terus yang kedua, overload yang kecil pada selang waktu yang pendek seharusnya tidak menyebabkan peralatan bekerja. Dan yang ketiga, sistem proteksi harus bekerja walaupun pada overload yang kecil tetapi cukup lama sehingga dapat menyebabkan overheating pada rangkaian penghantar. Dan yang keempat, sistem proteksi harus membuka rangkaian sebelum kerusakan yang disebabkan oleh arus gangguan yang dapat terjadi. Dan yang kelima, proteksi harus dapat melakukan pemisahan hanya pada rangkaian yang terganggu yang dipisahkan dari rangkaian yang lain yang tetap beroperasi. Selanjutnya, komponen-komponen sistem proteksi. Secara umum, komponen-komponen sistem proteksi terdiri dari yaitu circuit breaker, CB atau saklar pemutus PMT. Yang kedua, relay. Yang ketiga trafo arus atau current transformer. Yang keempat, trafo tegangan atau potential transformer PT. Terus yang kelima, kabel kontrol, dan yang keenam yaitu catu daya atau supply ke baterai. Dan yang terakhir yaitu jenis-jenis relay. Berdasarkan cara kerja, normal terbuka, kontak saklar tertutup hanya jika relay dihidupkan. Yang kedua, normal tertutup, kontak saklar terbuka hanya jika relay dihidupkan. Dan yang ketiga, tukar sambung, kontak saklar berpindah dari satu kutub ke kutub lain saat relay dihidupkan. Dan yang keempat, bila arus masuk pada gulungan maka seketika gulungan akan berubah menjadi medan magnet. Sedangkan berdasarkan konstruksi yaitu relay menggerendal. Jenis relay yang terus bekerja walaupun sumber tenaga kumparan telah dihilangkan. Yang kedua, relay lidi digunakan untuk pensaklaran cepat daya rendah, terbuat dari dua lidi magnetik yang dikapsulkan dalam sebuah tabung gelas. Kumparan dililitkan pada tabung gelas.
Mungkin itu saja penjelasan dari modul 1. Selanjutnya modul selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang modul 4. Selanjutnya modul 4 dengan judul analisa hubung singkat dan koordinasi proteksi OCR pada penyulang distribusi. Adapun tujuan pada praktikum kali ini, yang pertama mempelajari karakteristik arus gangguan, yang kedua mempelajari jenis gangguan pada sistem tenaga, yang ketiga mempelajari simulasi gangguan pada software etap, dan yang keempat mempelajari manfaat analisa gangguan. Yang kelima mempelajari koordinasi proteksi. Selanjutnya tenaga listrik disalurkan ke konsumen melalui sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik terdiri dari beberapa subsistem, yaitu pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Tenaga listrik disalurkan ke masyarakat melalui jaringan distribusi. Adapun jaringan distribusi merupakan bagian jaringan listrik yang paling dekat dengan masyarakat. Jaringan distribusi dikelompokkan menjadi dua, yaitu jaringan distribusi primer dan jaringan distribusi sekunder. Tegangan distribusi primer yang dipakai PLN adalah 20 kV, 12 kV, dan 16 kV. Pada saat ini tegangan distribusi primer yang cenderung dikembangkan oleh PLN adalah 20 kV. Selanjutnya hubung singkat. Hubung singkat merupakan suatu hubungan abnormal atau termasuk busur api pada impedensi yang relatif rendah, terjadi secara kebetulan atau disengaja antara dua titik yang mempunyai potensial yang berbeda. Selanjutnya analisis hubung singkat memiliki tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan arus maksimum dan minimum hubung singkat. Yang kedua, untuk menentukan arus gangguan taksimetris bagi gangguan 1 dan 2 line ke tanah, gangguan line ke line, dan rangkaian terbuka. Yang ketiga, penyelidikan operasi relay proteksi. Yang keempat, untuk menentukan kapasitas pemutus dari sirkuit breaker. Yang kelima, untuk menentukan distribusi arus gangguan dan tingkat tegangan busbar selama gangguan. Hubung singkat sendiri terjadi akibat dari faktor internal dan faktor eksternal. Gangguan hubung singkat menyebabkan terjadinya interupsi kontinuitas pelayanan daya kepada para konsumen apabila gangguan itu sampai menyebabkan terputusnya suatu rangkaian sirkuit atau menyebabkan keluarnya satu unit pembangkit. Selanjutnya syarat perencanaan sistem proteksi yang efektif, yaitu selektif, yang kedua sensitif, yang ketiga andal, yang keempat cepat. Jaringan distribusi berfungsi untuk menyalurkan tenaga listrik ke pihak pelanggan. Terus yang kedua, relay arus lebih atau OCR. Relay arus lebih yang lebih dikenal dengan OCR atau Open Current Relay merupakan peralatan yang mensinyalir adanya arus lebih yang disebabkan oleh adanya gangguan hubung singkat antara fasa. Selanjutnya relay gangguan tanah GFR. Relay hubung tanah yang lebih dikenal dengan GFR, Ground Fault Relay, pada dasarnya mempunyai prinsip kerja sama dengan relay arus lebih atau OCR, namun memiliki perbedaan dalam kegunaannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang tidak sempat saya jawab di pas presentasi. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan CB atau fuse. CB itu bisa berkali-kali dipakai, sedangkan fuse itu cuma satu kali dipakai. Kapasitas arus CB lebih besar daripada fuse. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, jelaskan fungsi CT, yaitu current transformer, berfungsi untuk menghitung besaran arus. Dan yang ketiga, jelaskan fungsi PT, yaitu potensial trafo untuk menghitung besaran tegangan. Pertanyaan yang keempat, pada rangkaian modul 4
Terapu yang digunakan terapu step up atau step down. Baik, terapu yang digunakan yaitu terapu step down karena pada rangkaian mengaplikasikan dari pembangkit ke beban atau karena tegangan di terapu diturunkan dari 150 kV menjadi 20 kV. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, jelaskan perbedaan LPCB dan HPCB. Yaitu kalau LPCB yaitu untuk memutuskan aliran tegangan yang tidak terlalu besar, sedangkan HPCB yaitu untuk pemutus aliran tegangan yang bertegangan besar dibandingkan dengan LPCB. Selanjutnya pertanyaan yang ke-6 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem distribusi. Sistem distribusi sendiri yaitu sistem di mana listrik disalurkan dari sebuah gardu induk ke pelanggang, baik itu pelanggang industri maupun pelanggang rumah-rumah masyarakat, yang mana besaran tegangannya berkisar 280 kV pelanggang industri. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir nomor 7 yaitu jelaskan perbedaan relay dan kontaktor. Kalau relay sebagai pengaman atau proteksi agar mengamankan peralatan dari sebuah gangguan, sedangkan kontaktor yaitu sebagai saklar elektromagnetik yang memiliki koil untuk normally close atau normally open pada sebuah kontak, baik itu kontak utama maupun kontak bantu. Mungkin cukup sekian dari saya dari presentasi modul 1 dan modul 4. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.